Karena menurut gue pribadi ya, agama itu adalah semacam warisan. Sekali lagi saya katakan, semacam warisan dari keluarga kita. Itu artinya kalau kita lahir di Vietnam, bisa aja kita jadi Konghucu. Kalau misalnya kita lahir di Thailand, bisa aja kita jadi Buddha. Kalau misalnya lahir di Australia misalnya, bisa aja kita jadi Kristen. Kalau misalnya kita lahir di Filipina, bisa aja kita jadi Katolik. Karena di sana itu mayoritas Katolik. Jadi agama itu menurut saya pribadi itu semacam warisan ya. Kalau misalnya lahirnya di Korea Utara misalkan nih lahir di Korea Utara, kita bisa aja jadi ateis. Tapi bang kalau misalnya kita udah dewasa, udah gede nih, kita bisa memilih agama yang terbaik atau agama yang sempurna. Sempurna. Pala lu, gimana lu mau ngelawan Kim Jong Un? Coba. Gimana lu mau ngelawan kebijakan daripada Kim Jong Un yang ada lu dikarungin? Jadi menurut saya pribadi itu agama itu adalah semacam warisan gitu yang diwariskan antara keluarga kita ke kita. Kenapa gue mantap memilih jadi agnostik? Karena ceritanya gue gak sengaja nemu bukunya Bang Radit, novel yang berjudul Kambing Jantan. Nah anehnya novel Bang Radit ini gue ketemu di rak buku peternakan hewan. Sekali lagi gue nemu bukunya Bang Radit ini di rak buku peternakan hewan. Padahal kan novel ya kan, salah alamat lebih tempatnya. Dan ketika gue membaca bukunya Bang Radit ini, gue langsung terinspirasi jadi penulis. Gue pengen jadi penulis terkenal kayak Bang Radit. Dan mulai itu gue nulis ya kan, gue kirim tuh naskah sama penerbit. Tahu apa yang terjadi? Nah anehnya dari 33 naskah yang gue kirim tuh, dan 40 kali gue ditolak gitu, dikirim ulang lagi itu naskahnya, ditolak berkali-kali gitu, gak pernah berhasil sekalipun. Dan saat itu gue ngerasa frustasi, dunia seakan-akan runtuh, gue seperti orang linglung gitu. Dan tiba-tiba gue kepikiran ide, gimana kalau gue nulis kitab suci aja. Jadi gue berpikir bahwa kitab suci itu lebih dibutuhkan sama manusia ya, sama orang-orang gitu. Jadi nggak perlu nanya-nanya harga gitu, langsung beli aja. Berapa? Langsung beli aja gitu. Jadi nggak usah terlalu nawar-nawar harga kalau masalah kitab suci mah. Tapi yang gue bingung saat itu ya, kalau gue nulis kitab suci, nabinya siapa? Gak mungkin Bang Radit ya kan? Gak mungkin juga Bang Coki Pardede kan? Gue bingung banget itu saat itu. Nah ketika gue kepikiran mau nulis kitab suci nih, ini udah mau nulis nih kitab suci, tiba-tiba gue kepikiran lagi, dulu waktu kitab suci itu diterbitkan zaman dulu ya, kitab suci agama-agama yang ada di dunia ini, gak ada penerbit ya. Gue kepikiran, jangan-jangan itu kan kitab suci berdasarkan kenyataan nyata, akan tetapi tidak diseleksi atau disaring oleh penerbit. Jangan-jangan. Nah, kepikiran lagi tuh gue. Jadi saat itu gue jadi mantap kepikiran jadi agnostik. Dan besoknya gue kepikiran lagi ya, gimana kalau gue nulis kitab suci bagi orang-orang yang agnostik. Tapi agnostik itu gak punya nabi ya kan. Jadi gue stop aja saat itu, nggak nulis lagi, dan gue mantap memilih jadi agnostik. Agnostik itu artinya punya Tuhan tapi tidak punya agama. Bukan berarti anti agama ya. Ini dua hal yang berbeda ya. Kalau ateis tidak punya konsep ketuhanan, sedangkan agnostik itu masih punya konsep ketuhanan tapi belum tentu anti agama. Dan semua keresahan gue ini gue limpahkan kepada mantan pacar gue. Jadi pacar gue ini dulu kerjanya di nyambutin bulu burung gitu. Jadi waktu pertama kali dia kenal sama gue, terus kita ngobrol, lu kerja di mana? Aku kerja di nyambutin bulu burung, katanya gitu, dengan polosnya, dengan muka polosnya. Terus gue tiba-tiba ngakak gitu, nyambutin bulu burung siapa lu? Terus dia bilang, nyambutin bulu orang Korea lah gitu. Terus dianya sambil nyubit gitu, sambil nyubit ngemes gitu. Ternyata tempat pekerjaannya itu adalah beneran nyabutin burung, bulu burung gitu. Maksudnya di situ ada burung walet, terus mereka nyabutin bulunya gitu. Tapi yang punya perusahaan
Walid ini adalah orang Korea. Jadi benar dia mengatakan nyabutin bulu burung orang Korea. Jadi saat itu gua ngakak gitu. Kalau nanya kerjaan dia apa, nyabutin bulu burung orang Korea itu ngakak banget gitu kalau pertama kali kita denger ya kan. Jadi atas saran dari mantan pacar saya ini, dia bilang gini, lu kan suka nulis ya, suka nulis ya novel-novel kecil lah, novel-novel cerita-cerita pendek atau bikin catatan-catatan di HP. Gimana kalau lu bikin channel YouTube? Dan itulah alasannya kenapa saya mendirikan channel YouTube ini. Jadi sebenarnya channel YouTube ini adalah tempat curahan gitu atau tempat sampah gua gitu untuk ya sharing-sharing gitu biar otak saya itu nggak terlalu puyeng, nggak terlalu panas, nggak terlalu mandek. Kan kalau misalnya kita punya unek-unek, kita nggak mencurahkan dari otak kita itu ya jadinya kan panas gitu, bisa stres, bisa puyeng. Ya apapun itu, yang nonton video ini bukan ajakan untuk menjadi agnostik ya. Ini semacam ya sharing saya pribadi lah kepada yang nonton video ini secara personal. Karena berat ya menjadi agnostik itu di tengah masyarakat yang religius seperti di Konoha, ya sangat berat banget. Dan yang sering ditanya sama orang sama gua gitu, apa perbedaan antara agnostik dengan ateis itu? Seperti yang saya katakan tadi itu, agnostik dan ateis itu tidak punya konsep ketuhanan, sedangkan agnostik itu masih punya. Cuman agnostik ini nggak beragama, bukan berarti anti agama ya. Agnostik ini rata-rata menganggap bahwa agama itu adalah semacam budaya. Jadi para agnostik ini tidak membenci agama, bahkan mereka juga sering melakukan ibadah juga. Cuman mereka tidak menganggap agama itu seperti agama yang kita pikirkan selama ini. Mereka menganggap bahwa agama itu adalah semacam budaya ya kehidupan sehari-hari gitu. Bagaimana perasaan gua setelah memilih atau mantap jadi agnostik? Selama 5 tahun terakhir ini saya merasa hidup saya itu ya santai-santai aja. Ada masalah sih ya, tapi aku merasa bahwa masalah itu adalah bagian dari sebab akibat. Contohnya misalnya nih, kita sakit-sakitan. Ya berarti dulu kita tidak menjaga kesehatan kita. Kalau misalnya finansial kita buruk, itu artinya kita tidak memikirkan finansial, tidak mempersiapkan finansial kita dari awal gitu. Kesehatan finansial kita tidak mempersiapkan. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini menurut saya itu ada sebab akibatnya. Karena menurut gua pribadi ya, agama itu adalah semacam warisan. Sekali lagi saya katakan, semacam warisan dari keluarga kita. Itu artinya kalau kita lahir di Vietnam, bisa aja kita jadi Konghucu. Kalau misalnya kita lahir di Thailand, bisa aja kita jadi Buddha. Kalau misalnya lahir di Australia misalnya, bisa aja kita jadi Kristen. Kalau misalnya kita lahir di Filipina, bisa aja kita jadi Katolik karena di sana itu mayoritas Katolik. Jadi agama itu menurut saya pribadi itu semacam warisan ya. Kalau misalnya lahirnya di Korea Utara misalkan nih lahir di Korea Utara, kita bisa aja jadi ateis. Tapi bang kalau misalnya kita udah dewasa, udah gede nih, kita bisa memilih agama yang terbaik atau agama yang sempurna. Sempurna pala lu. Gimana lu mau ngelawan Kim Jong-un? Coba. Gimana lu mau ngelawan kebijakan daripada Kim Jong-un yang ada lu dikarungin? Jadi menurut saya pribadi itu agama itu adalah semacam warisan gitu yang diwariskan antara keluarga kita ke kita. Tapi yang jadi permasalahan adalah banyak orang mempermasalahkan ya, agama ini yang paling benar, agama itu yang paling benar, agamaku yang paling benar. Ya menurut saya itu nggak terlalu rasional ya. Kita tidak boleh berpikir seperti itu karena belum tentu apa yang kita katakan itu benar ya. Tapi disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan bahwa Anda itu tidak beragama, tapi beragama boleh, tapi jangan terlalu membenarkan agamanya gitu. Jangan terlalu merasa paling benar, paling suci, karena asal muasal daripada intoleransi adalah asal muasalnya atau akarnya adalah merasa paling suci, paling beragama, paling rajin beribadah dan lain sebagainya. Jadi inilah akar dari atau asal muasal daripada tindakan intoleransi. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah agama itu adalah warisan. Artinya agama bisa aja berubah kalau keluarga kita tinggal di negara yang berbeda.
Saya agnostik, salam rasional.